Saya Asri sebagai Raja Kertamarta. Saya Humaira sebagai Dewi Galuh Haji. Saya Sania sebagai Chandra Kirana. Saya Nabil sebagai Raden Inu Kertapati. Saya Dimas sebagai penyihir. Saya Vina sebagai Mbok Nardo. Saya Bima sebagai kakek tua. Terimalah persembahan dari kami. Dahulu kala di istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari Raja Kertamarta memanggil kedua putrinya yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya, putriku. Ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuriman akan datang. Apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati. Bahwasanya ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Lalu siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf, Ayahanda, kalau ini pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih, Ayahanda. Kirana senang sekali. Sama-sama anak. Mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan jujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir. Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Kamu, siapa kamu? Diam! Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu yang menyihirku? Apa salahku? Sang adikmu yang telah menyuruhku untuk menyihirmu. Kau tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Chandra Kirana, apa kabarmu? Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kau hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu.
sangat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Sambil ngasih rasa saya pengen jalan-jalan dulu nih. Mau kasih feedback buat topik kita ya Ibu. Boleh infonya disampaikan aja ya. Itu dia Raden Inu. Aku dan dia tidak dapat ketemu dengan Chandra. Namanya siapa? Pers yang di sini. Aku di sini udah seperti menunjukkan jalan ke arah desa dan aku di sana kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk dan arah yang kuberi. Baiklah. Setelah berjalan jauh, Raden Inu tidak juga menemukan desa terdekat. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Inu dari perangkap durhaka itu. Itu belakang keren. Lalu apa yang harus kami lakukan, Kek? Baiklah, Kek. Aku akan melanjutkan perjalananku. Makasih, Kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa terdepan. Ia menghampiri sebuah kebun yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Kita selain ada yang rumahnya baru, kita ada pelok ya Ibu yang depannya berubah. Depannya ada kecil juga pelok. Pelok itu barang second Bu. Jadi kalau kondisinya masih 3 hari, customer tutup. Customer tutup 3 hari, kondisinya kita bagus. Aku merasa takut sekali. Sudah berhari-hari aku mencarinya. Aku lelah sekali. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa beristirahat sebentar di sana dan mendapatkan seteguk air. Aku merasa haus sekali. Permisi. Kamu? Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa Raden Inu bisa di sini? Perjalanan itu panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu telah mencarimu di sana. Terima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Dari dalam rumah terdengar suara Rondo memanggil Kirana. Oh, ini Mbak, ini adalah Raden Inu yang pernah Kirana ceritakan. Dia bisa menjemput Kirana, tetapi Kirana tidak tega meninggalkan Mbak di sini sendirian. Jadi begini saja. Mbok ikut bersama kami ke istana dan hidup bahagia bersama kami di sana. Sihir Kirana pun hilang setelah perjumpaan itu. Setelah itu, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Mbok Rondo ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Kalung pada sang ayah. Putriku Kirana, ayah minta maaf karena perjodohan ini kamu menderita.
Dan terima kasih juga Raden Inu yang sudah menyelamatkan Chandra Kirana. Di sisi lain, Dewi Kala sangat merasa ketakutan. Gawat, aku harus apa sekarang? Ayahanda sudah tahu bahwa semua yang aku lakukan selama ini. Aku harus apa sekarang? Baiklah, mulai dari hari ini sampai nanti aku akan menyusuri hutan dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukanku. Kemudian Galuh pergi dan hilang tanpa jejak. Akhirnya Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita legenda Kiongmas ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Iri hati akan membawa seseorang pada kehancuran, sedangkan kebaikan akan membawa pada kebahagiaan.